Audio Jungle. 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 Di sebuah kampus Universitas Muhammad Husni Tamrin sedang mengadakan penyuluhan tentang edukasi HIV pada remaja. Remaja merupakan kelompok yang mempunyai risiko besar dalam penularan HIV atau AIDS. Pengetahuan yang kurang merupakan salah satu faktor yang mendasarinya. Oleh karena itu, transfer ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan agar remaja dapat menghindari perilaku beresiko HIV atau AIDS. Pengabdian masyarakat dilakukan terhadap remaja di Universitas Muhammad Husni Tamrin dengan metode penyuluhan. Hasil yang diperoleh adalah adanya peningkatan kesadaran remaja tentang pentingnya penambahan pengetahuan tentang bahaya HIV atau AIDS. Dengan demikian, edukasi terkait HIV atau AIDS perlu dimasukkan dalam kurikulum universitas. Setelah itu, tim penyuluhan mendatangkan klinik untuk bekerja sama mengedukasi adanya HIV pada remaja. Kemudian, mahasiswa dan dokter mulai membicarakan tersebut, kapan dimulainya penyuluhan. Beberapa hari kemudian, penyuluhan dilakukan pada hari Kamis 19 Januari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tia dari Puskesmas. Hari ini saya akan mengedukasi penyuluhan mengenai HIV. Di sini saya sama teman-teman mahasiswa nih. Makanya boleh dikenalin, Kak? Halo semua, perkenalkan saya Adila dari Prodi Keperawatan. Hai. Halo semua, saya Laura dari Prodi Analis Kesehatan. Salam kenal semua. Hai. Halo semua, saya Nova dari Prodi Analis Kesehatan. Halo semua. Hai. Sebelum kita lanjut penyuluhannya, biar nggak tegang, kita lanjut di nonton video ya. Simak baik-baik ya. Pernah mendengar kata HIV/AIDS? Kata ini tidak asing, bukan? Sebelumnya, apa sih HIV/AIDS? HIV atau AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. AIDS disebabkan oleh virus yang disebut HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Bila kita terinfeksi HIV, tubuh kita akan mencoba menyerang infeksi tersebut. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu HIV/AIDS, ada baiknya kita bahas data ini terlebih dahulu. Menurut data dari UNAIDS, tahun 2020 didapatkan 37,6 miliar orang hidup dengan HIV, di mana didapatkan penemuan baru kasus HIV sebanyak 1,5 miliar orang secara global, dan di tahun yang sama sebanyak 690.000 orang meninggal akibat AIDS, di mana data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2020 periode Januari sampai dengan September didapatkan kasus HIV sebanyak 32.293 orang, dan data dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019, penderita baru HIV sebanyak 1.552 orang.
Berikut data distribusi infeksi HIV baru berdasarkan jenis kelamin dan populasi secara global tahun 2019 menurut UNAIDS. Pekerja seks dengan distribusi 8%, orang yang memakai narkoba suntik 10%, LSL dan jenis pria lain yang melakukan seks dengan sesama jenis 23%, orang transgender 2%, pelanggan pekerja seks dan partner seks dari populasi beresiko sebanyak 19%, dan populasi lainnya 38%. HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Penyakit yang menular melalui darah, air susu ibu, cairan vagina, dan cairan sperma. Cara penularan HIV ini adalah seks bebas dengan pasangan yang terinfeksi, jarum bekas pakai yang terinfeksi, ibu hamil dan ibu menyusui yang terinfeksi, transfusi darah yang terkontaminasi HIV. Nah, dari video yang kalian tadi tonton, udah pada nyimak belum? HIV itu kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Kayaknya mereka pada nggak tahu deh dong. Coba kakak-kakaknya nih, ada yang tahu nggak HIV itu apa? Izin dibantu jawab ya dok. Jadi HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, bener banget apa kata Kak Jila tadi. Jadi HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Tadi udah nyimak kan kalian semua videonya? Bagaimana sih cara penularan dan penularannya itu lewat apa aja? Ada yang tahu? Vagina dok. Bener juga vagina. Tapi yang lebih lengkapnya itu penularan HIV itu ada 4. Yang pertama dari jarum suntik karena memakai narkoba. Yang kedua ibu menyusui ibu yang sedang hamil. Yang ketiga transfusi darah. Dan yang keempat seks hubungan bebas. Nah, biar lebih jelasnya lagi, kita lihat video berikut ini ya. Disimak ya. HIV/AIDS itu tidak dapat disembuhkan melalui obat dan sampai sekarang belum ada obat untuk dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Orang dengan HIV sering merasa sehat jika belum melakukan tes HIV. Tes HIV adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kepastian tertular atau tidaknya HIV. Tubuh kita memiliki kemampuan untuk melawan benda atau makhluk asing melalui sistem kekebalan tubuh yang biasa disebut CD4. CD4 ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan imunitas ketika ada bakteri atau virus yang masuk. Saat virus HIV pertama kali menyerang, virus akan menginfeksi CD4 dan terus menggandakan diri sampai terbentuk antibodi yang menyebabkan gejala mirip flu, seperti batuk dan demam. Fase ini adalah fase pertama atau fase jendela perjalanan HIV menjadi AIDS dan berlangsung selama 2-6 bulan. Di tahap selanjutnya, virus akan terus berkembang tanpa memberikan gejala. Ini adalah fase kedua atau fase asimptomatik dan berlangsung selama 5-10 tahun. Dan ketika imun terus dilemahkan, muncul gejala yang sulit disembuhkan, seperti diare, flu, pembengkakan kelenjar getah bening, nafsu makan berkurang, dan berat badan terus menurun. Akhirnya, ketika imun sudah sangat lemah, timbul infeksi oportunistik. Ini dikarenakan tidak adanya perlawanan dari tubuh terhadap bakteri yang menyerang. Fase terakhir ini disebut dengan acquired immunodeficiency syndrome. Siapa saja sih yang bisa tertular HIV/AIDS? Siapapun bisa tertular virus ini, tidak mengenal usia dan juga jenis kelamin. Siapa saja sih yang bisa tertular HIV itu? Terus dengan cara apa aja? Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Jadi HIV itu tidak memandang usia atau jenis kelamin untuk menularkan virus tersebut. Tetapi virus itu juga tidak dapat menularkan dengan berpelukan atau berjabat tangan. Jadi penularan itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi, melalui jarum suntik, transfusi darah, dan melakukan seks bebas itu dapat menularkan virus HIV tersebut. Jadi belum ada tuh kasus penularan HIV yang dilakukan dengan kegiatan sehari-hari kayak jabat tangan
pencegahan dari HIV tersebut adalah yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual, tidak bergonta-ganti pasangan atau setia, terus tidak memakai jalur suntik, dan melakukan edukasi kayak kita kayak gini. Jadi alasan kita datang ke sini itu untuk mengedukasi kalian untuk mencegah dan mengeluarkan virus HIV dalam bentuk hubungan seksual. Jadi sebelum ini ditutup, aku punya pertanyaan-pertanyaan, gak susah kok, tenang aja, sama kita tes kesehatan kalian ya. Kakak-kakaknya boleh dibagiin kuesionernya. Yang udah isi kuesionernya boleh ke depan ya untuk mengecek kesehatannya. Oke dok. Oke dok. Oke. Yang udah selesai boleh tes kesehatan di depan ya. Iya silakan. Ya, atas nama siapa? Atas nama Nabila. Oke. Saya tensi dulu ya. Mbak, Pagi, ada yang bisa saya bantu? ya Mbak, saya mau ikut penyuluhan yang di puskesmas kemarin itu loh. Oh, yang sama dokter Tia itu bukan ya? Nah iya betul. Oh, baik, boleh saya bantu ya untuk pendaftarannya atas nama siapa? Kamu dulu. Atas nama Ella. Atas nama Ella. Tanggal lahirnya berapa kak? 1 Maret 2002. 1 Maret 2002 ya. Oke, untuk alamatnya dari Kampung Luku. Kampung itu. Ada lagi? Ya saya. Di atas nama siapa kak? Iya. Atas nama Via. Iya Tiana ya Mbak. Via Viana, Iya. baik. Lalu untuk tanggal lahirnya 15 Januari 2005. 2005 ya. Iya. Untuk alamatnya sama. Kampung, ya sama Kampung Luku. Oke, baik. Ini untuk pendaftarannya sudah saya catat, jadi nanti tinggal saya umumkan untuk antriannya ya. Ah, iya. Ditunggu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Antrian nomor 15 atas nama Ella. Iya Mbak. Untuk antriannya Kak, bisa langsung ke lantai 2 ya. Iya siap Mbak. Antrian nomor 16 atas nama Via. Iya Mbak. Untuk antriannya Kak, langsung ditunggu di lantai 2 ya. Oh iya. Makasih ya Mbak. Terima kasih. Antrian 15 atas nama Ella. Hasilnya 100/72 ya. Ya, terima kasih. Ditunggu sebentar ya. Iya. Antrian 16 atas nama Via Viana. Apa benar atas nama Via Viana? Iya. Tanggal lahirnya 15 Januari 2005. Iya. Alamatnya di Kampung Buku, umurnya 17 tahun. Kita tensi dulu ya.
Pinjam tangannya. Hasilnya 127/87 ya. Ditunggu ya panggilan untuk ke dokternya. Kasih dulu. Masuk. Isi dok. Ya. Silakan duduk. Ya. Ini dok, anak saya dia mau ikut program penyuluhan yang telah dilakukan kemarin. Oke. Saya boleh tahu atas nama siapa? Usianya? 15 tahun. Tempat tinggalnya di mana? Di sini saya akan bertanggung jawab atas program penyuluhan kalian. Jadi kalian tidak perlu takut karena saya akan merahasiakan privasi kalian. Oke, saya akan bertanya sedikit. Adakah keluhan atau gejala selama setelah melakukan hubungan seksual? Boleh disebutkan gejalanya apa? Yang berlebih. Terus? Kadang dia juga diare sama demam dok. Oke, diare dan demam ya. Dari gejala yang kamu alami, didapatkan diagnosa HIV. Untuk memastikannya, kamu wajib pemeriksaan HIV. Jika sudah melakukan pemeriksaan dan hasil keluar, kamu bisa balik lagi ke sini untuk mengetahui hasil tes kamu. Iya sini kamu. Ini dok, anak saya satu lagi dia juga mau ikut program. Oke. Saya boleh tahu atas nama siapa? Iya dok. Usianya berapa? 17. 17. Oke, alamatnya di mana? Kampung. Oke. Di sini saya akan bertanggung jawab atas program penyuluhan kalian. Jadi kalian tidak perlu takut karena saya akan merahasiakan privasi kalian. Oke. Saya akan bertanya sedikit. Adakah keluhan atau gejala selama melakukan hubungan seksual? Nggak ada dok. Oke. Kalau nggak ada, dari program yang ada atau menjaga atau mengurangi penularan HIV, kami di sini mewajibkan untuk pemeriksaan HIV tetap di lab. Melakukan pemeriksaan dan hasil keluar, kamu bisa balik lagi ke sini untuk mengetahui hasil tes kamu. Dengan saudari Ella. Iya mbak. Iya. Selamat pagi. Saya Nova yang bertugas mengambil darah hari ini. Sebelumnya maaf dengan nama siapa? Ella. Umurnya berapa? 19 tahun. Tanggal lahirnya 1 Maret 2002. Saya siapkan terlebih dahulu ya labnya. Iya. Ini di speednya masih stabil ya? Iya. Volume-nya masih stabil. Plasternya masih stabil. Tangannya boleh diluruskan? Kejepit gak? Enggak. Kepala tangannya? Hah? Tarik nafasnya. Ini kesedot ya? Tolong weh. Apa itu?
untuk hasilnya bisa diambil di admin, lalu bisa dikasih ke dokter untuk dibacakan hasilnya oleh dokter. Terima kasih. Nama saudari Via Viana, silakan masuk. Silakan duduk. Ini Mbak. Terima kasih. Iya. Umurnya berapa? 17 tahun Mbak. Untuk tanggal lahirnya? 15 Januari 2005. Sebelumnya saya siapkan dulu untuk alatnya ya. Nah, iya. Ini untuk speednya masih bisa juga. Ah, iya. Untuk plasternya juga. Untuk alat speednya juga ya. Boleh luruskan tangannya sini. Bentar Mbak. Maaf ya, dipasang dulu. Iya Mbak. Maaf ya Mbak, tarik nafas. Tarik nafas, maaf. Gimana? Maaf ya. Iya. Makasih. Untuk hasilnya bisa ambil di admin, biar supaya dikasih ke dokternya ya. Oh gitu. Terima kasih banyak ya Terima sebelumnya. kasih Mbak. Iya. Sebelum memulai pemeriksaan, alangkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini ada kaset rapid test, sampel darah, lalu ada yellow tip, buffer, mikropipet, dan sentrifus. Setelah sampel darah diambil, lalu masukkan tabung ke dalam sentrifus dan putar selama 5 menit. Setelah selesai, ambil tabung dengan menggunakan pinset. Selanjutnya, buka kaset HIV dari tempatnya. Pipet 10 UL
dengan menggunakan yellow tip dan micropipet. Lalu ambil serum, masukkan ke dalam lubang kaset HIV sebanyak 2 kali dan tunggu beberapa detik. Ambil buffer, selanjutnya teteskan buffer HIV sebanyak 3 tetes, kemudian tunggu 5 menit untuk mendapatkan hasil tersebut. Didapatkan hasil pemeriksaan pertama, yaitu dengan hasil negatif. Setelah alat dan bahan sudah siap dan sampel darah sudah disentrifus, lalu selanjutnya buka kaset HIV dari tempatnya. Pipet 10 UL dengan menggunakan yellow tip dan micropipet. Lalu ambil serum, masukkan ke dalam lubang kaset HIV sebanyak 2 kali dan tunggu beberapa detik. Ambil buffer, selanjutnya teteskan buffer HIV sebanyak 3 tetes, kemudian tunggu 5 menit untuk mendapatkan hasil tersebut. Didapatkan pemeriksaan kedua dengan hasil positif HIV. Oke, boleh saya lihat. Saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan HIV-nya. Dari hasil yang dilihat tercantum reaktif. Untuk hasil yang seperti ini memang mungkin tidak baik, tapi tidak perlu sedih atau cemas karena udah ada obatnya atau penetral HIV. Tapi saya takut dijauhi dok dan diasingkan. Tidak perlu khawatir karena penularan HIV itu bukan dari bersentuhan, melainkan dari jarum suntik dan seks bebas. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya akan memberikan obat dan lanjut ke apoteker ya. Silakan. Harapan kami sebagai mahasiswa kesehatan dengan adanya penyuluhan serta sosialisasi HIV atau AIDS sedunia, semoga stigma negatif masyarakat semakin berkurang dan semoga masyarakat lebih berempati serta peduli terhadap orang yang terkena HIV atau AIDS. Memperlakukan OTH bukan dengan cara menjauhi orangnya, bahwa yang harus kita jauhi ialah penyakitnya.